Hai Mas Aher, Mas Icang, wow, terang banget, cerah banget, silau banget nih, menyala Bang Q. Inilah koleksi thrifting era pandemi dulu. Bicara soal thrifting nih Mas, saya jadi inget nih ya dari kebijakannya Pak Menkyu, Pak Purbaya ini yang lagi dar-der-dor nih ya soal thrifting ini, terutama yang ilegal. Dan kalau nggak salah hari ini ada breaking news tuh. Betul sekali, kayaknya Mas Aher juga lumayan tahu terkait ini ya, tapi betul sekali. Tapi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, tadi di awal kita sudah membahas ini mengenai polemik dari thrifting ataupun barang bekas ilegal begitu yang saat ini kebijakannya tuh menuai diskursus, menjadi obrolan di masyarakat begitu. Dan saya akan mendiskusikan topik ini tentu saja bersama dengan dua teman diskusi saya, yaitu Mas Aher dan juga Mas Icang. Halo Mas Aher. Halo, Mas Icang. Nanti ya Aher. Gimana Cang, kabar? Alhamdulillah waras ya. Para menyala baju. Seger-seger ya. Menyala sekali. Warna baju nih kayaknya. Oke, Mas Aher dan Mas Icang, ini mengenai polemik larangan impor barang bekas ilegal atau thrifting ilegal ini kan kembali mencuat begitu ya, dan juga memicu perdebatan yang cukup panas lah gitu ya di ruang publik. Dan di isu ini juga kan ada kontradiksi nih Mas dari pemerintah begitu ya. Di satu sisi ini ada yang berdalih penertiban ini tuh penting karena untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Tapi Mas, di sisi lain maraknya budaya thrifting ini dianggap sebagai ruang hidup baru bagi banyak pelaku usaha kecil, namun dalam tanda kutip ini kan dimusnahkan oleh pemerintah begitu ya Mas ya. Kemudian Mas, di tengah penegakan aturan ini lalu di mana nih Mas sebenarnya letak persoalan dari masalah ini begitu? Mungkin ada ulikan di sini Mas Aher atau Mas Icang. Mungkin kita perlu ini Her ya, coba tarik benang awalnya di mana sih ya, bisa sampai rame ya. Betul. Jadi menurut seingatku ya, itu awalnya itu adalah di peristiwa pemusnahan 19.000 balpres pakaian impor ilegal oleh Kementerian Perdagangan. Hasil dari operasi senyaper antara Kemendak, BIN dan BAIS. Itu senilai 112 miliar, ya kan? Dan dilanjutkan baru-baru ini ya, sekitar minggu lalu ada audiensi di DPR, di Badan Aspirasi Masyarakat ya, DPR, antara Asosiasi Pedagang Thrifting dengan DPR. Intinya waktu itu adalah para pedagang ini meminta kepastian hukum Her terkait usaha mereka, ya kan? Karena kan kita tahu bahwa belakangan ini para pejabat kementerian itu lumayan kencang ya berkomentar terkait thrifting pakaian impor bekas ilegal ini. Kalau boleh saya ini ya catat, yang pertama itu adalah Caimin, Menteri Pemberdayaan Masyarakat ya, Menko. Beliau waktu itu mengatakan bahwa memang telah diadakan rapat khusus teknis antar kementerian teknis dengan Kementerian Keuangan Pak Purbaya, Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, lalu ada juga Menteri UMKM Pak Maman, ya kan? Intinya ada dua waktu itu isi rapat itu. Yang pertama adalah penutupan keran impor pakaian bekas ilegal, ya kan? Yang kedua adalah peralihan dari para pedagang ini Her menjual barang impor ilegal ke barang produk lokal, ya kan? Namun kan di sini memang dinyatakan juga argumentasinya ada tiga. Yang pertama itu adalah melindungi pasar domestik atau lokal. Yang kedua itu mencegah penyelundupan, ya kan? Yang ketiga memang ada isu higienitas atau kesehatan. Betul. Kan kita tahu ya, kalau mungkin sebagai pelaku thrifting, kita paham lah ya, gimana
kondisi barang-barang itu, yang mana nggak mungkin kita langsung pakai langsung kan. Di situ juga masih yang mungkin kotor, mungkin juga terkena oleh banyak kontaminasi di situ kan. Sama ini kali ya Mas ya, nambahin yang soal higienis tadi gitu. Itu juga cukup ada seseorang gitu yang viral, dia menyatakan bahwa jadi kayak wajahnya tuh kayak bentol-bentol gitu sih Mas, kayak semacam alergi jerawat mungkin, betul. Dan katanya itu salah satu efek dari karena dia menggunakan thrifting tadi. Oke, berarti gitu. memang itu cukup valid ya. Dan memang tapi memang gini ya, spektrum dari statement dari menteri ini agak beda-beda kalau saya catat ya. Yang agak kalem itu Caimin dengan Pak Maman. Oke, UMKM Iya, ya. agak kalem tuh ngomongnya tuh. Gimana tuh Mas? Tadi Caimin juga ya nanti kita inilah bahas ya kan. Ya memang sih akan kita tutup ya kan impornya, karena juga itu akan melindungi pasar lokal, dan juga akan kita nanti alihkan ke produk lokal. Yang kedua Pak Maman ya kan, tanya soal gimana Pak Maman soal lartas, larangan terbatas. Beliau bilang agak sulit ya mungkin ya, karena ada tren kenaikan impor ilegal itu naiknya tajam sekali gitu kan. Tapi kita lihat nanti itu domain di Menteri Keuangan katanya. Cuman yang agak keras ini ya dua menteri yang lain ini, Pak Purbaya dan Pak Budi Santoso. Menteri Perdagangan. Hampir sama tadi Mendak juga. Intinya sih ilegal ya ilegal aja. Bahkan Pak Purbaya mungkin karena itu kan beliau kan sekarang jadi primadona ya. Bisa jadi itu mungkin semacam doorstop, spontan aja. Bahkan beliau mengatakan hal yang cukup frontal ya untuk pejabat publik. Dia bilang saya nggak peduli sama bisnis thrifting katanya. Ya kan. Tapi mungkin kalau saya boleh menafsirkan, beliau itu mau bilang ini bukan domain gue loh. Lo kalau mau nanya itu ke Menteri Perdagangan gitu kan, atau UMKM ya kan. Nah per hari ini juga ada, hari ini baru saya tadi cek tadi siang, pagi beritanya, Pak Mendak juga sama, illegal is illegal. Bahkan kedua menteri ini itu menganalogikan barang ilegal ini dengan narkoba. Jadi betul. Jadi problemnya itu bukan dipajakin atau enggak. Karena kan tadi kan di rapat audiensi dengan asosiasi thrifting ini mereka juga melakukan ini semacam pengakuan dosa di situ. Tanyalah sama Adian kalau nggak salah waktu itu ya, nanti Tupulu. Jadi kalau selama ini gimana? Bayar atau gimana? Ke siapa? Dia nggak berani bilang pihak tertentu sih, cuman bilang kami bayar per kontainer 550 juta untuk dapat barang ilegal itu. Makanya mereka minta kepastian hukum, bisa nggak misalnya diberi kuota terbatas. Ya kan? Kan mereka sempat tanya juga, kalau misalnya bayar pajak atau mungkin bayar tadi ke oknum itu, lebih murah mana kira-kira? Bayar pajak katanya. Disinilah ada semacam ini clash ya, antara kepentingan dari pedagang ya kan dengan kebijakan di level pusat. Dan di sini jadi dilema gitu kan, dan mungkin punya ini nggak catatan di situ Iya, ini terkait thrifting ya, Neng Tia ya. Kalau thrifting ini kan sebenarnya bukan barang baru ya, artinya ini udah puluhan tahun. Di Indonesia itu bisnis thrifting itu dalam hal impor pakaian bekas ke Indonesia ya. Kalau tadi Mas Icau sudah menyampaikan soal statement Pak Pur, beliau menyatakan dalam satu kesempatan kepada media, saya tidak peduli dengan bisnis thrifting. Yang saya lakukan adalah bagaimana Indonesia bebas dari barang-barang impor ilegal. Ya, saya sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pur ingin menyampaikan bahwa masalah thrifting itu bukan domain Kementerian Keuangan. Dalam hal ini kan konsentrasi yang dilakukan oleh Pak Pur itu kan masalah di Direktorat Bea Cukai, yang memang memiliki otoritas untuk melakukan inspeksi terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia. Kan begitu. Nah, kalau dari sisi regulasi, Neng Tia, kita sudah jelas kok. Masalah impor barang bekas itu jelas dilarang. Itu sebagaimana diatur dalam Permendak nomor 40 tahun 2022. Ya. Itu clear kok, itu nggak ada pengecualian. Artinya itu memang clear untuk dilarang. Nah, kalau saya melihat bahwa kebijakan
pemerintah saat ini melalui Kementerian Keuangan ini memang sinyal ini ditujukan kepada bea cukai di hulunya. Di hulunya berarti. Iya, di hulunya. Pak Pur itu ingin memperbaiki kinerja bea cukai yang selama ini menjadi sorotan ya. Kita tahu bahwa ada beberapa kasus ya penyelundupan dan itu banyak sekali jumlahnya, potensi kerugian negara juga sangat besar. Nah, disinilah kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan ingin fokus untuk memperbaiki kinerja. Bahkan hari ini ya, dalam satu kesempatan gitu, Pak Pur juga setelah usai rapat kerja dengan Komisi 11 itu sempat ditanya lagi Cang sama wartawan. Pada intinya bagaimana Pak soal ini cukai. Karena beliau menyampaikan bahwa saya sudah menyampaikan kepada Pak Presiden, berikan saya waktu setahun untuk memperbaiki bea cukai. Kalau memang nantinya itu tidak bisa diperbaiki, ya mau nggak mau akan saya kembalikan ke era seperti yang dilakukan Presiden Pak Harto, presiden kedua Pak Harto, kembali lagi ke di mana itu dulu kan sempat dibekukan ya, dan kemudian dialihkan kepada SJS. Nah ini yang pada akhirnya saya melihat bahwa ini serius. Pemerintah ingin membenahi masalah penyelundupan dalam ini impor. Tidak, saya kira bukan hanya masalah thrifting ya, impor barang bekas, tapi apapun yang masuk ya, termasuk yang disampaikan sama Bang Adian, Cang. Nah, Bang Adian itu dalam satu kesempatan ketika audiensi dengan Asosiasi Pedagang Thrifting itu kan menyampaikan kontra narasi lah dengan pemerintah bahwa ini kenapa jadi thrifting yang dikambing hitamkan seolah-olah sangat besar sekali gitu kan. Dan kita juga memang menelusuri ya sulit mendapatkan angka pasti. Berapa sih nilai impor barang baju bekas kita tuh yang datang ke Indonesia itu berapa tiap tahun, itu kan sulit angkanya. Kalau kita merujuk pada angka-angka seperti yang beredar di media ya, kata data itu sekitar 3.600 ton meningkat tuh tahun 2025. Yang jadi pertanyaan itu adalah ini angka apa? Dari mana? Namanya barang selundupan kok bisa ada angkanya kan gitu ya? Apakah nih angka yang memang kan ada ya barang impor barang bekas atau impor pakaian bekas yang masuk ke 3.600 itu apa? Apakah hanya pakaian atau general gitu? Karena sebenarnya juga ada impor pakaian bekas itu yang resmi. Yang resmi ada. Itu ada klausul khusus, Sir. Jadi ada kategorinya. Yang pertama itu boleh kalau itu terkait dengan riset. Misalnya itu pakaian lab, ya kan? Bisa juga pakaian militer. Dan satu lagi yang ini cukup umum, yaitu pakaian pribadi. Misalnya ada orang dari diaspora dari luar pindah balik ke Indonesia pulang kampung atau TKI, itu dihitung kalau dia bawa pakaian dihitung dengan impor pakaian bekas yang legal. Jadi menarik, tapi menariknya adalah ketika saya cek datanya itu per tahun 2023 ke sana itu masih wajar angkanya. Paling 20 ton. Terakhir itu 2023 itu di angka 12,9 ton. Saya bayangkan itu dari barang-barang mungkin pekerja imigran luar ya kan, juga mungkin diaspora gitu ya Her ya. Dan juga kalau kita cek asal negaranya itu make sense. Yang pertama paling besar itu dari Inggris, kedua dari Amerika, ketiga dari Malaysia. Namun ketika tahun 2024 yang naik tajam jadi 3.000-an ton atau sekitar naik 200 kali lipat itu, saya cek asal negaranya itu berubah. Yang pertama itu Taiwan, yang kedua itu Hong Kong. Jadi saya nggak tahu apakah ada pola perubahan konsumsi atau apakah saya nggak. Tapi itu kan angkanya agak mencurigakan Her ya. Dari 12-an ton ke 3.000-an ton. Jadi ini harus memang kita cermati Her ya. Termasuk misalkan ada data juga dari pertemuan audiensi itu, katanya di Pasar Senen sendiri itu 60% yang menjual barang ilegal impor. Sisanya itu mungkin barang lokal katanya. Tapi kita kan sulit Her ya untuk identifikasi itu gitu loh. Mana-mana yang memang kita ada kategori kan banyak juga ya, nggak cuman impor pakaian bekas branded, ada juga barang reject yang dibilang sisa ekspor itu.
Jadi sudah campur baur dan sayangnya kita nggak pernah punya data yang akurat di situ gitu. Ya. Jadi memang problemnya itu kita memang belum ada acuan data yang pasti itu berapa. Kalau memang ada, ya publik perlu tahu itu, Cang. Iya. Sebenarnya apakah betul bisnis thrifting ini menjadi sebuah ancaman serius buat kelangsungan industri lokalnya? Kita harus cermati itu dengan baik ya. Tapi yang menjadi catatan saya terkait kebijakan pemerintah melalui Pak Pur ini ya memang kalau memang itu sudah menjadi sebuah kebijakan ya memang perlu dari hulunya dulu yang diperbaiki. Hulunya ya berarti. Hulunya. Yang jadi permasalahan adalah ini kan berimplikasi ke hilirnya juga. Ya, sampai udah ada ini kan blacklist di marketplace. Betul. Ini kan kalau kita lihat, kita pantau lah media sosial juga kan banyak keluhan dari pelaku usahanya juga. Banyak toko mereka yang tadinya jualan di hijau, di orange, kemudian di sosial media melalui Instagram itu banyak yang diblokir. Nah ini yang jadi pertanyaan publik ya, apakah memang kebijakan yang dirancang oleh pemerintah saat ini itu sudah cukup tepat sampai-sampai mereka yang bergantung hidupnya dari bisnis thrifting ini sampai ikut terdampak. Nah ini yang menurut saya perlu untuk dikaji secara lebih komprehensif ya. Tapi kalau mengacu pada komitmen negara untuk melindungi pasar domestik dalam ini produk-produk lokal ya itu kita harus kita dukung lah. Karena bagaimanapun juga ya namanya produk dalam negeri itu ya harus diutamakan. Iya, gitu. Setuju sih Mas. Produk dalam negeri itu memang harus diutamakan dan ada isu juga ini terkait thrifting cukup marak gitu saat ini adalah kaitannya juga dengan isu lingkungan. Itu ya, juga Mas, sih. ya. Isu juga apalagi termasuk. buat Gen Z ya yang udah mulai aware sama isu global warming. Oke lah Mas Aher dan juga Mas Icang, kita sampaikan lagi nih ulikannya di segmen selanjutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita break dulu di segmen yang ini. Untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kita akan melanjutkan kembali ini pembahasan mengenai thrifting. Ya, Mas Aher dan juga Mas Icang, yang dimana begitu Mas ya, ini kalau misalnya kita membahas mengenai thrifting, kalau misalnya dulu mungkin kan kita bukan thrifting ya Mas ya, namanya ya apa? Barkas ya, barang bekas. Iya, dan itu kan fenomena yang tidak baru begitu ya Mas ya, tapi memang boomingnya rasanya sekarang atau kalau misalnya saya baca-baca di media sosial itu setelah pandemi gitu Mas ya. Dulu mungkin lebih segmented kali ya, sekarang lebih meluas. Iya, gimana Mas ulikannya? Ya, kalau kita ngelihat dari ini ya, etimologi dulu mungkin ya, asal-usul katanya. Itu kan dari kata thrift ya. Sampai ending jadi gerund atau verb gitu kan. Dari kata benda, itu awalnya mungkin orang udah lupa. Kalau sekarang kalau saya tanya dengan Tia, thrifting artinya apa? Aktivitas membeli barang bekas. Iya, semacam hunting lah ya, berburu barang, pakaian branded bekas gitu lah ya. Padahal kalau dari arti katanya itu thrift itu berhemat sebetulnya. Atau hemat. Nah, kalau di luar itu agak beda sama kita ya. Mereka itu sebenarnya thrifting itu adalah sebagian orang menjual barang bekas mereka yang mereka sebut itu pre-loved gitu ya. Dan itu dibeli dengan sama orang lain dengan harga murah. Terutama kalau di Eropa atau negara 4 musim itu pakaian yang udah musimnya lewat. Misalnya musim semi itu kan lewat musim dingin ya. Pakaian dingin kan nggak laku lagi itu. Jadi ketika musim semi atau musim panas dijual murah sekali pakaian yang tebal-tebal itu. Nah tapi kalau di kita itu memang bergeser seperti biasa orang Indonesia selalu itu ya meracik istilah dari luar dengan khas Indonesia sendiri gitu kan ya. Kalau dulu seingatku itu orang belum nyebut thrifting. Paling tadi itu ya ada loak, barkas gitu kan ya. Mungkin sekitar pandemi lah ya, mulai itu marak istilah thrifting gitu kan. Tapi kalau kita mau
tarik lebih jauh ke belakang, sebenarnya ini bermula di daerah-daerah perbatasan negara, terutama di Batam dulu, yang Tia. Itu kan kayak semacam surganya barang dari luar ya. Iya. Kalau Air mungkin pernah ke sana bisa tahu tuh kan, seperti apa kondisi di Batam itu. Ada juga di Kalimantan sebagian, dan juga yang pernah saya datangin itu di sebagian daerah di Sulawesi. Saya ke Kendari 2 kali, itu memang luar biasa di sana. Bahkan saya harus mengakui ya, dosa saya membeli satu jaket yang ya sebenarnya itu kalau mungkin resminya itu mahal. Itu saya mungkin bisa dapat 1/10-nya mungkin. Kualitasnya bagus di Sulawesi ya kan. Namun memang kalau belakangan setelah dari Batam, Kalimantan, Sulawesi itu masuklah ke Jawa, terutama di daerah Bandung. Di era 90-an, dan itu melekat juga ke identitas, namanya itu streetwear fashion atau apa ya, fashion jalanan gitu ya. Itu identik dengan anak band, anak musik gitu ya, juga komunitas skateboard dan juga BMX ya kan. Itu berkembang. Nah, tapi ada juga semacam patahan menurutku. Jadi ketika 90-an pertengahan sampai 2000 awal, ingat nggak? Dulu kita berasa keren kalau pakai merek-merek dari Bandung. C59. Semacam C59. Itu saya ingat waktu itu, soalnya pas saya habis hitan tahun 96, dikasih kado dari saudara, itu seneng banget. Dan kaosnya bagus, bahannya bagus, print out juga bagus. Tapi entah kenapa memang setelah era 2000-an ke sini kali ya, itu agak redup merek-merek itu. Di Bandung itu ada C59, Jogja itu ada Dagadu. Iya kan? Kaos-kaos yang apa ya, kayak plesetan-plesetan kocak itu kan. Iya, catatan yang humor itu. Kalau di Bali ada Joger dulu. Sepertinya mulai 2000-an pertengahan itu agak redup itu. Entah kenapa saya nggak tahu, saya belum pernah baca kajiannya. Tapi kemudian masuk pandemi itu. Jadi kayak semacam ada mungkin penyeragaman global ya. Waktu itu orang terutama anak muda nggak bisa keluar rumah, ya kan, lalu menatap layar gadgetnya gitu kan. Terbentuklah istilah yang mungkin disepakati oleh banyak orang sekarang, yaitu thrifting. Tapi juga menurutku ini ada pergeseran orientasi, Kalau dulu kita hunting itu karena semata-mata murah dulu gitu loh. Kita nggak ada kepikiran nyari yang apa ya, branded paling keren apa. Nggak dulu deh, yang penting murah dulu. Kalau sekarang mungkin karena supply-nya juga, demand-nya udah makin naik, itu bukan lagi soal murah atau enggak. Termasuk tadi itu isu soal lingkungan. Karena kan kita tahu untuk misalkan ya, proses produksi sepasang celana jeans aja, itu dibutuhkan sampai 2000 galon air katanya. Karena proses perendaman yang ekstrim kan? Sampai sekali. membentuk pola tertentu. Betul, kan? sampai garis-garis. Kalau di kampung halaman saya itu sungai jadi warna pekat biru hitam. Nah, di sana ada industri jeans kan, yang besar sekali di sana itu kan. Jadi memang ada pergeseran juga di sisi kultur, tapi juga demand ini mungkin bersambut gayung dengan pasar ya. Jadi ibaratnya gini, kalau dulu lebih segmented, sekarang tuh mungkin lebih luas dan bisa jadi semacam apa ya, hukum pasar aja gitu loh, Kalau musiman bener kan. Nah tapi saya nggak tahu ya kalau per hari ini seperti apa situasinya. Karena terus terang saya udah nggak seaktif dulu gitu loh. Mungkin Mas Air tuh yang agak lebih paham gimana situasi sekarang thrifting di masyarakat Ya sedikit banyak udah Mas Icang sampein lah thrifting itu. Ya kalau kita bicara gaya hidup ya, terutama di kalangan Gen Z misalnya, memang thrifting itu udah bukan lagi masalah fashion aja, tapi udah semacam kayak apa ya? Ya kreativitas mereka lah, bagaimana mereka berekspresi ya kan. Dan juga yang saya tahu ya dari beberapa testimoni dari pengguna, dalam hal ini mereka yang memang biasa untuk mencari barang-barang branded ya, melalui baik itu offline dan online. Online kan sekarang ya karena sudah banyak ya, ada marketplace, ada sosial media, jadi pedagang thrifting bisa memasarkan produk mereka secara masif gitu, tanpa ada batasan
wilayah, kan begitu. Nah kalau dulu zaman kita kuliah dulu Cang, era tahun 2000 awal lah, 2000 awal ya, itu istilah Barkas sih juga agak sedikit kurang populer, kurang keren. Itu kita nyebutnya dulu ya, kita lo mau kemana? Gue mau browsing dulu, istilahnya browsing. Betul. Iya, jadi gue browsing dulu, kemana? Ke Senen. Oh Senen, oke. Bahkan saya sendiri pernah diajak. Betul, yang Mas Icang sampaikan bahwa kita itu dulu kuliah itu kan keterbatasan juga ya dari sisi ekonomi ya. Jangankan untuk beli baju bagus di mall, Cang. Iya. Iya kan? Beli buku aja kita pusing dulu sampai pinjam ke senior gitu. Artinya akan palingan. Iya, mungkin kalau kita mau lihat album foto kita dulu zaman kuliah itu terus terang saya malu, gila. Kusut banget ya. Apa namanya? Buluk lah. Pakai flannel dari Barkas, dari Senen itu. Saya alami itu. Karena apa? Adanya keterbatasan ekonomi, bukan karena gaya hidup lagi, berbeda sama anak sekarang. Kalau anak sekarang, kalau saya lihat betul ada pergeseran. Orang yang sudah ya bisa dikatakan sudah mapan ya ekonominya pun juga tetap nge-thrifting mereka, Cang. Karena ada alasan yang saya tahu ya dari beberapa testimoni teman-teman yang saya anggap ekonominya udah bagus sekali lah. Mereka tetap online, jarinya tetap browsing gitu. Cari nih dari Batam nih, dari ini nih. Gue dapet ini nih, tas ini nih. Itu sampai yang mereka tunjukin cerita. Dan dari segi harga juga udah berubah. Iya, ada kasihkan tersendiri ketika mereka browsing, dapat harga yang sangat murah dibanding harga barunya ya. Dan dipakai. Dapat gaya hidup, fashion mereka dapat juga. Nah inilah yang pada akhirnya mengapa nilai impor pakaian bekas itu merajalela saat ini, yang kalau kita acuannya kata data ya ada 3.600 ton itu memang ya nggak aneh juga gitu. Karena gimana ya, Mas Ian tadi sampaikan bahwa untuk membuat jeans aja itu ada isu air gitu kan, membutuhkan ribuan galon air. Coba kita berpikir gak, industri tekstil itu kan bukan hanya limbahnya aja, tapi bahan bakunya juga kan dari alam gitu ya, Cang ya. Kemudian dengan banyaknya manusia di dunia ini, miliaran manusia, terus kemampuan produsen fashion memproduksi baju misalnya itu berapa. Nah ini kan thrifting itu sebenarnya bisa dikatakan ekonomi sirkular ya. Mereka memanfaatkan sesuatu yang nantinya jadi limbah, kemudian diekspor ke negara tujuan, dalam hal ini Indonesia ya. Ini untuk digunakan kembali dengan catatan layak pakai. Nah kalau kita sedikit analisis komparatif, soal ini kan nggak hanya di Indonesia aja, Cang. Contoh ya, di Ghana. Di Ghana itu salah satu negara importir baju bekas terbesar di dunia. Dia tidak melarang. Karena apa? Itu tadi, keadaan ekonominya masyarakatnya sangat... Daya belinya masih rendah ya? Daya belinya rendah, kemudian juga jadi salah satu penopang ekonomi mereka. Tapi isunya yang paling sangat penting ya, mereka krisis limbah pada akhirnya. Itu yang jadi catatan pemerintah Ghana ya. Kemudian di Afrika Timur, itu ada namanya Kenya, Cang. Kenya itu kalau kita ngomongnya Barkas, kalau mereka namanya Mitumba. Nah, di Kenya ini mereka juga sama. Kondisinya sama persis sama Indonesia. Pemerintahnya sempat melarang melalui regulasinya, tapi mendapat reaksi keras dari masyarakatnya. Karena ada 2 juta lebih yang bergantung. Menurut catatan pemerintah mereka ada 2 juta lebih dari ekosistem itu. Nah, yang paling apple to apple menurut saya itu Filipina kalau dengan Indonesia. Filipina itu di atas kertas melarang. Sama di Indonesia, apakah pernah Barkas apa namanya? Ilegal baju itu pernah dilegalkan kan? Terbatas hanya untuk keperluan riset dan sebagainya. Kalau untuk konsumsi saya kira nggak pernah gitu, belum ada aturannya. Aturan di Permendak kan 40 2022 jelas tuh dilarang. Kalau Filipina sama, dilarang tapi merajalela juga, Cang, lewat bisnis penyelundupan itu. Kalau ke Cebu misalnya di Manila itu banyak gitu. Nah kalau menurut saya yang agak membatasi ya di Asia itu Thailand. Thailand itu memberikan batasan aja, tidak melarang secara berarti ada semacam tadi ya larangan terbatas itu ya? Ya larangan terbatas impor ya. Thailand. Nah kita ini sekarang arahnya mau kemana? Ya kalau kita lihat ini kan ada
implikasi dari kebijakan pemerintah ya, melarang total. Tadi Mas Icang sudah sampaikan ada pemusnahan massal, dibakar-bakarin berapa ton ya, Cang. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang bergantung di hilirnya ya, ekonomi di hilir. Nah, inilah yang menjadi catatan kita sekarang. Ini yang di hilir akan diapakan? Kalau dulu Pak Zulhas ketika masih menjabat Menteri Perdagangan sama dibakar juga, dimusnahkan. Tapi beliau saat itu mengatakan bahwa silakan kalian habiskan stok kalian untuk diperdagangkan. Ada masa tenggang, masa gitu transisi. Habiskan, tapi di hulu akan saya basmi. Jadi bahasa gampangnya mungkin bisa diterjemahkan, silakan kalian habisin stoknya. Kalau pasokannya berkurang karena saya habisi di hulu, ya kalian cari jualan lain, jangan thrifting lagi. Ini ya itu. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah kenapa yang di hilir juga dihajar juga. Kan jadi masalah itu pada akhirnya. Memang tadi juga saya sampaikan bahwa ini kebijakan yang memang perlu kita dukung. Tapi juga harapan kita jangan sampai kita melupakan hak-hak juga. Oke, berarti bagaimanapun yang juga itu kan perlu. Mitigasinya mungkin. Mitigasinya, karena gini, Cang. Kalau dari keluhan yang kita baca ya, ini juga jangan sampai diabaikan oleh pemerintah ya. Ini harapannya kebijakan itu jangan sampai merugikan masyarakat kita juga. Harus perlu ada semacam kajian lah. Secara komprehensif perlu ada kajian supaya mereka ini juga bisa terakomodir dengan baik ya. Intinya itu. Terutama ini berarti ya kelompok yang paling terdampak, yang paling rentan itu. Ya. Nah, kalau kita mengacu pada teori keadilan sosial, itu disampaikan oleh John Rawls. Jadi ada prinsip yang namanya diferensiasi, saya lupa itu apa namanya. Intinya John Rawls mengatakan bahwa kebijakan publik itu harus mengutamakan masyarakat yang paling tidak beruntung. Diutamakan itu dulu. Artinya kalau kita mengadopsi teorinya Rawls ini, ya harusnya pemerintah harus melihat juga aspek ini. Apakah nanti dibuka blokirnya, kasih mereka masa transisi untuk menghabiskan stoknya dulu, sampai mereka nanti berinovasi. Jadi jangan sampai kebijakan ini terlalu agresif juga ya. Saya sepakat bahwa di hulu itu harus dibenahi. Gitu ya. Nah, yang tadi juga saya sampaikan bahwa Pak Pur juga ada statement baru ya mengenai perbaikan Direktorat Jenderal. Lumayan mengagetkan gitu, lumayan kencang dan lumayan bikin saya jadi flashback ke kebijakan Orde Baru itu, Her. Bahkan dia bilang kasih saya waktu 1 tahun. Kalau enggak bisa nanti dibekukan biaya cukainya. Nah, itu kan ancaman yang menurut saya cukup serius lah. Serius ya. Nah, terkait ini kita rasanya di saat ini begitu ya harus break terlebih dahulu, kita lanjutkan lagi di segmen yang selanjutnya. Ini khususnya mungkin yang juga saya tertarik mengenai komitmen yang terbaru dari pemerintahan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Purbaya begitu ya. Kita sampaikan ulikannya di segmen yang selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, saya masih berdiskusi dengan teman diskusi saya Mas Aher dan juga Mas Icang. Kita akan melanjutkan kembali ini. Tadi di segmen yang sebelumnya kita terjeda mengenai komitmen terbaru dari pemerintah melalui Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menyatakan terkait dengan bea cukai ya Mas ya. Bahkan di situ kan ada cukup kencang, cukup keras begitu pernyataannya ya, tapi rasanya memberikan semacam angin segar nggak sih Mas? Sedikit optimisme mungkin. Optimisme ya terkait dengan ini ya. Juga ada kalimatnya begitu yang saya catat, ini katanya bea cukai bisa saja dibekukan. Kita kembali lagi ke era SGS, era pada zaman dahulu kala. Nah Mas, terkait dengan ini Mas, seperti apa ulikan ini Mas? Nah ini agak panjang ceritanya ini. Oke, nggak apa-apa Mas. Soal sejarah, mungkin banyak yang belum tahu ya.
di era Soeharto. Saya juga nggak tahu soalnya, jadi termasuk yang salah satu ingin saya baru mau lahir tahun ini. 85 itu kan, pertengahan 80-an. Sebagian wewenang bea cukai itu dibekukan dan di outsource ke Swiss lewat perusahaan tadi yang disebut Pak Purbaya itu SGS, Societe Generale de Surveillance, atau perusahaan pengawas umum. Jadi awalnya itu bukan tahun 80-an ceritanya. Itu di awal 70-an. Saat itu Menkeu-nya itu Pak Ali Wardana, Menkeu terlama ini dalam sejarah Indonesia. Yang kedua baru Bu SMI kan. Pak Ali Wardana ini waktu itu melakukan inspeksi di bea cukai. Itu dia terbelalak, kaget karena satu, banyak yang lagi santai-santai, dan kedua ditemukan penyelundupan baterai sebanyak ribuan unit di situ. Padahal belum lama sebelumnya para pegawai bea cukai itu diberi insentif tunjangan 9 kali gaji. Itu langsung tuh banyak perdebatan di situ juga, mungkin ada kemarahan dari pihak Menkeu, akhirnya banyak yang dirotasi para eselon-eselonnya gitu. Tapi sepertinya itu juga nggak efektif. Masuklah di tahun 70-an akhir, 80-an awal, Pak Ali Wardana digeser menjadi Menko Equin ya, kalau dulu namanya, Koordinator Ekonomi dan Industri ya, Keuangan Industri. Dan untuk Menkeu itu dijabat oleh Pak Radius Prawiro. Mungkin saya pernah dengar nama itu ya, kalau orang Mas Aher gitu ya. 90-an saya. 90-an gitu kan. Di situ waktu itu Pak Radius melaporkan ke Pak Soeharto. Dikeluarkanlah Inpres. Intinya wewenang bea cukai itu dibekukan dan di-outsource-kan ke SGS tadi perusahaan Swiss. Jadi bayangkan Pak Harto tahun 80-an itu kan sangat powerful ya kekuasaannya. Itu pun kewalahan, geleng-geleng gitu, bea cukai gitu ya. Makanya ini jadi kayak semacam dejavu Pak Purbaya hari ini gitu ya, mirip-mirip gitu kan. Dan akhirnya SGS ini melakukan wewenang inspeksi barang. Karena ini kan perusahaan inspeksi dan verifikator untuk ekspor impor. Dan waktu itu ada namanya PSI yaitu Pre-Shipment Inspection. Jadi kalau ada barang impor itu langsung dicek di barang negara asalnya. Ada asesmen di situ gitu kan. Dan ini nggak sebentar loh. Waktu itu saya cek berapa lama ya ini. Ternyata 12 tahun sampai wewenang bea cukai itu dipulihkan kembali di era Menteri Mar'i Muhammad, Mr. Clean, tahun 97. Tapi waktu itu ada peralihan. Jadi kalau tahun 85 lewat Inpres itu sampai 91 itu full diambil alih oleh SGS. Tahun 91 itu mulai ada peralihan, yaitu SGS ini sama Sukovindo, inspektor BUMN juga. Surveyor itu. Betul, surveyor itu patungan membentuk PT Surveyor Indonesia. Tahun 91. Tahun 91. Jadi sampai sekarang pun kalau saya cek ya, perusahaan ini, BUMN ini itu masih dimiliki sebagian oleh SGS juga. Nah, dari 91 ke 97 ini wewenangnya diambil oleh PT Surveyor Indonesia. Ketika 97 ini barulah wewenang itu dipulihkan ke bea cukai. Saat itu bahkan Pak Radius Prawiro itu sampai ngerangkep jadi Dirjen Bea Cukai selama 3,5 tahun. Bayangkan, untuk bersih-bersih dalam bea cukai sampai beliau harus merangkap jadi Dirjen Bea Cukai. Nah, kalau yang sekarang kita kan tahu lah ya, Pak Prabowo sudah menunjuk orang kepercayaan beliau ya jadi Dirjen Bea Cukai. Kita haraplah nanti ada semacam langkah-langkah konkret ya. Dan terutama nanti ya bisa kan gampang sekarang ya yang namanya medsos ya. Orang bisa langsung lapor loh. Berkali-kali itu ada orang beli barang dari luar ya kan. Harganya paling berapa tahu-tahu pajaknya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat dari barangnya gitu kan. Jadi saya berharap ya di sini tuh ini tuh komitmen yang akan dilaksanakan secara komit dengan Pak Purbaya.
jangan sampai lagi-lagi kan waktu itu dilakukan pembekuan bea cukai itu sebagian dirumahkan pegawainya kan. Jadi di sini ya mungkin ini semacam ini ya peringatan keras ya dari Pak Purbaya untuk jajaran bea cukai gitu ya. Kita tunggulah nanti gimana kelanjutannya itu. Ya itu yang menarik ya. Tadi Mas Icang sampaikan dari sisi historisnya ya. Ternyata pembekuan Direktorat Bea Cukai itu pernah dilakukan, Cang? Pernah dilakukan. Ya, ini tentu menjadi sinyal kuat bagi para aparatur ya, birokrat di Direktorat Bea Cukai untuk memacu kinerja. Betul. Nah ini kalau kita lihat dari perspektif kebijakan ya, saya akan coba kaitkan permasalahan ini. Lo tahu Cang, Mas Manian Sabatir, seorang profesor Amerika ilmu politik dalam teori implementasi kebijakan. Ini saya kira relevan ya untuk mengukur efektivitas kebijakan. Yang pertama begini, dalam teori Mas Manian Sabatir ini jelas sekali bahwa ada 4 aspek yang sangat menentukan implementasi kebijakan. Yang pertama itu mengenai kejelasan tujuannya. Nah, kalau kita mengukur tujuan dari pengendalian barang impor itu apa tujuannya? Ingin menyelamatkan industri domestik lokal dalam hal ini atau apa? Isu lingkungankah yang tadi Mas Icang sampaikan? Kejelasan tujuan itu jelas menjadi fondasi utama dalam sebuah kebijakan. Yang kedua itu masalah stabilitas kebijakannya. Kalau di eranya Pak Zul ketika jadi Menteri Perdagangan di hilir ini diberikan masa tenggang, masa transisi lah. Silakan Anda jualan habisin stoknya. Nah, di era Pak Pur saat ini justru malah sebaliknya. Tindakan cukup agresif tuh. Marketplace diminta untuk memblokir. Dampaknya adalah mereka yang bergantung UMKM yang berjualan thrifting ini jadi kehilangan pekerjaan. Karena diblokir akun-akunnya. Nah, yang kedua tadi jelas stabilitas kebijakan, konsistensi kebijakan. Yang ketiga itu mengenai koordinasi antar lembaga. Itu menjadi penting karena apa? Pengendalian impor ilegal dalam hal ini pakaian bekas itu bukan hanya di ranah bea cukai aja, tapi ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan selaku regulator UMKM. Iya. Itu kan yang blokir kan barang UMKM itu kan di marketplace itu, e-commerce itu kan. Artinya koordinasi ini menjadi penting. Misalnya begini, ketika nanti teori, kita clear, Undang-Undang 40 kita terapkan. Ya, impor barang bekas ilegal clear. Nah, pemerintah perlu untuk memberikan koordinasi juga, penyuluhan lah kepada mereka di hilir, ini akan dilarang, kalian silakan untuk beralih profesi barangkali ya, jual produk lokal aja. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, koordinasi lembaga ini juga penting, karena apa? Di hulu ini, tadi sampaikan, bea cukai itu kalau kita mengutip statement Pak Mahfud MD Cang dalam sebuah tayangan di podcast ya, beliau pernah menyampaikan ada 4 wilayah yang menjadi sarang koruptor, mafia koruptor beliau menyebutnya. Yang pertama wilayah kepabeanan bea cukai, yang kedua wilayah perpajakan, pajak, yang ketiga itu pertanahan, dan yang terakhir adalah pertambangan. 2 awal tuh Kemenkeu semua tuh. 2 awal di Kemenkeu semua. Dengan statementnya Pak Pur. Statement Pak Pur clear ya setelah rapat kerja dengan Komisi 11 menyampaikan itu. Saya akan benahi ini. Kasih saya waktu setahun, saya akan benahi. Kalau nggak dibenahi, ya kemungkinan akan dibekukan. Ini kan sebuah kebijakan yang menurut saya sangat bagus sekali gitu. Artinya kalau kita lihat dari sudut pandang implementasi kebijakannya, ini sudah memenuhi. Artinya mengenai kapasitas pengawasannya juga harus dibenahi. Dan yang keempat, ya ini kembali ke kapasitas pelaksana kebijakan aja. Dalam ini bea cukai. Kalau bea cukai bisa diperbaiki, niscaya kebijakan dilakukan pemerintah berhasil. Jadi 4 indikator itulah yang sangat menentukan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan barang-barang bekas ilegal. Tapi ada tapinya juga. Dalam prinsip kebijakan publik yang tadi saya sampaikan di awal, ada namanya prinsip keadilan juga dong. Kalau kita mengacu pada teorinya John Rawls mengenai the difference principle, nah saya baru ingat itu. Jadi dalam kebijakan publik itu ketika ada sebuah diferensiasi ekonomi dan sosial yang terlalu tajam, pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih memprioritaskan
mereka atau masyarakat dalam hal ini yang memiliki kerentanan, kerentanan ekonomi, masyarakat kecil lah kita menyebutnya. Mereka yang paling tidak beruntung. Jadi saya kira kebijakan ke depan ini penting untuk dipertimbangkan juga. Sembari di hulu kita kendalikan. Melalui apa? Lewat reformasi kepabeanan kita. Itu udah langkah yang menurut saya cukup baik ya. Ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Mas Banian dan Sabatir gitu, saya kira. Kita lihat ke depan seperti itu. Satu lagi ini, boleh, soal tadi saya baru ingat ada semacam statement dari pemerintah. Ada mitigasi sebenarnya, Her. Jadi nanti akan dipersiapkan ekosistem baru bagi pedagang thrifting ini untuk beralih ke produk lokal. Bakal ada 1.300-an produk lokal nanti akan dibina untuk jadi ekosistem baru untuk beralih dari barang impor ilegal ke barang lokal. Tapi menurutku nggak semudah itu. Pasar itu anarkis, Sir. Dia nggak punya emblem nasionalisme sebenarnya. Bebas. Mana yang paling dinamis menurut dia itu sesuai secara value, dari harga, dari statement ekspresi, itu yang dia pilih. Tapi menurutku ini ada celah di sini. Jadi kalau gua boleh ini, Her, ya, melihat fenomena yang terbaru gitu ya, kita udah mulai agak on the track itu di produk sepatu olahraga. Kalau lo mungkin tahu ya, ada satu brand ambassador yang terkenal sekali namanya Dr. Tirta, Her. Semenjak pandemi itu kan gencar sekali ya, dan per hari ini kalau iseng ke Car Free Day di Senayan atau di mana gitu ya, atau nge-gym, sekarang anak muda itu udah bangga pakai produk lokal. Ada satu tuh yang inisialnya O itu kan, itu sangat terkenal karena juga satu udah oke kualitasnya, kedua juga sudah oke desain dan brandingnya gitu loh. Tapi apakah produk lain akan mengalami hal serupa? Belum tentu. Misalkan kayak tadi kan, ada keasikan orang gitu ya, kepuasan tersendiri ketika hunting thrifting, menemukan barang yang lucu-lucu, yang gemes, yang unik, yang eksklusif. Betul. Di sini saya masih ragu apakah ekosistem kita itu sudah siap untuk membuat narasi baru, identitas baru. Makanya saya mungkin kalau boleh usul gitu ya ke Caimin gitu ya, lain kali nanti kalau ada rapat teknis membahas thrifting ini, nggak cuma ngajak Pak Purbaya Menkeu, Pak Maman UMKM atau Pak Budi Mendak, tapi ajaklah juga itu Menteri Ekonomi Kreatif. Jadi kita nggak cuma membahas soal komoditas tapi sebuah produk pakaian sebagai produk kultural. Gitu. Oke, Mas Icang, mungkin kalau dari Mas Saher nih, kira-kira ada insight lain kah terkait dengan ini? Ya, kalau saya sih sekarang tinggal bagaimana implementasi kebijakan ke depan aja. Kita juga harus tahu tantangannya ya. Kalau Pak Pur, ya katakanlah komitmen untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai itu patut kita dukung. Itu sangat baik sekali, bagus sekali lah menurut saya. Tapi kita juga harus bisa mengidentifikasi tantangannya. Ya, kalau dari teori Mas Banian Sabatir kan jelas tuh ada 4. Dari tujuan, kemudian juga ada stabilitas kebijakannya. Kalau bisa ya ajaklah, jangan berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antar lembaga terkait yang memiliki kewenangan di ranah itu. Dan yang terakhir mengenai kapasitas pelaksana kebijakannya dalam ini Bea Cukai. Nah, saya lebih concern ke poin yang keempat. Pelaksana kebijakannya Bea Cukai. Pak Pur mengatakan kasih saya setahun akan perbaiki kinerja itu. Itu patut kita apresiasi dan perlu kita dukung. Ada juga tantangan lain ya selain kapasitas yang menurut saya itu juga tidak terlepas ya, sangat berkaitan. Kita ini negara kepulauan. Kondisi tantangan geografis menurut saya itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kita. Bayangkan loh kalau kita operasi laut aja, mungkin bos bisa cek tuh. Banyak celahnya Bakamla, TNI AL, itu celahnya baik sekali, penyelundupan. Nah, ini yang menjadi catatan penting buat pemerintah. Kalau ingin memperbaiki pos-pos penyelundupan juga harus bisa mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Apakah nantinya akan meningkatkan anggarannya
manpower-nya ditambah. Jadi tidak hanya aturan tertulis, tapi juga bagaimana menguatkan manpower-nya dalam nih Direktorat Jenderal Bea Cukai. Begitu. Siap, Mas Icang. Gimana? Tadi ada satu bagian yang saya mau recall lagi. Soal ini ya, konsistensi apa tadi? Stabilisasi. Konsistensi kebijakan. Nah, itu saya jadi ingat ya. Kita pernah juga itu kan sama Mas Saher bahas cukai rokok. Oh iya, cukai rokok ya. Betul. Itu kan membahas kebijakan Pak Purbaya juga. Dan waktu itu Pak Purbaya itu memberikan semacam dispensasi pada rokok ilegal kan? Yang KIHT itu. Iya, yang mau dibuatkan kawasan khusus. Karena kan nggak mungkin langsung diberangus ya. Makanya saya kayak semacam menagih mungkin ya. Apakah kali ini beliau konsisten gitu ya? Jangan sampai lagi-lagi tadi ya, yang paling rentan itu yang paling dikorbankan. Iya. Oke, kalau begitu kita rasanya sudah harus menyudahi obrolan di Ngutik kali ini dan itu pula menjadi closing penutup untuk episode kali ini. Mungkin sedikit saya juga ingin memberikan sedikit closingnya begitu Mas ya, kata-kata penutup nih begitu. Nah ini kan merupakan isu lama yang kembali mengemuka seiring maraknya budaya thrifting dan juga tekanan pada industri tekstil nasional. Namun pada akhirnya nih Mas Icang juga gitu ya, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada konsisten pengawasan, kejelasan regulasi dan juga keberpihakan pada kepentingan publik. Itu sih yang mungkin juga ingin saya tekankan di kebijakan yang akan gagas sama Pak Menteri Pak Purbaya khususnya di sini gitu ya, showman-nya nih gitu beliau gitu. Oke lah kalau begitu, untuk itu saya juga akan mengingatkan ini kepada pemirsa Sinfo TV dan juga sahabat Ngutik, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi kami saja di YouTube kami yaitu Skala Survei Indonesia @SSI Official. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.